Pesantren Al-Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga, termasuk nikmat sehat, nikmat umur, dan tentu saja sekali lagi nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjalan di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga nikmat yang khusus yang diberikan kepada para tulabul ilmi adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tafaqquh fiddin, yaitu di antara jalan yang terpenting untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk itu kita kembali memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang baik, dan juga amalan yang diterima. Juga kita tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita, ikhwatu iman kita yang sedang menderita sakit dan juga masih banyak yang terpapar COVID-19, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohonkan kesembuhan, ya. Allahumma rabban nas muzibil ba'sa ishfihim wa anta syafi la shifa illa shifauka la yughadiru saqama. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mencabut, ya, penyakit yang sedang diderita oleh saudara-saudara kita, sehingga bisa kembali sehat seperti semula, bisa melaksanakan tugas hidupnya, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, ya, seperti sedia kala, seperti ketika sedang dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kajian kita pada pagi ini masih melanjutkan kajian tentang pandangan hidup muslim, yaitu jawaban muslim terhadap berbagai macam problematika asasi atau pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar yang harus dijawab dengan segera dan juga jawaban yang benar.
Tentu kalau kita bicara tentang jawaban yang benar adalah benar menurut konsepsi Islam, benar menurut konsepsi Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kebenaran menurut Islam itu tidak berbilang, kebenaran hanya satu, yaitu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kebenaran yang berdasarkan wahyu, kebenaran yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setiap ajaran yang mengklaim bahwa itu adalah kebenaran tapi berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut akidah kita, menurut akidah Islam yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, itu adalah berupa kebatilan. Sudah beberapa poin yang kita pelajari, ya, diantaranya apa jawaban kita tentang pedoman hidup sebagai Muslim. Sudah dijawab, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang ditazkiyah, yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat, para tabiin dan atba'ut tabiin. Kemudian yang kedua, apa dasar hidup kita? Dasar hidup kita adalah Islam. Ya, sehingga setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan harus punya moto ana muslimun qabla kulli syai'. Saya ini muslim sebelum segala sesuatu. Kemudian yang ketiga tentang tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita secara vertikal hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Secara horizontal, ya, menurut garis ke samping melebar adalah ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Itu dalam lingkup individu, perorangan, sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, sebagai bangsa, umat, dan seterusnya. Kemudian juga kita sudah mengkaji tentang di dalam proses pelaksanaan. Yang keempat adalah apa tugas hidup kita. Tugas hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Nah, kemudian juga sudah kita pertegas bahwa ibadah di dalam Islam merupakan perkara tauqifiyah. Ya, tauqifiyah itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan sampai tegaknya dalil yang memerintahkan. Ya, yang sering terjadi percekcokan, sering terjadi perselisihan di masyarakat itu juga karena ada orang yang melaksanakan ibadah tanpa perintah, sehingga terjadi pro dan kontra. Kalau itu sudah terjadi, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan solusi, sudah memberikan jalan keluar yang terbaik, yaitu farudduhu ilallah war rasul, kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga secara lebih rinci lagi, ketika terjadi perselisihan seperti itu, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin ba'di. Hendaklah engkau berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Yaitu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum yang telah mendapatkan petunjuk setelah aku. Kemudian agar tidak terjadi kesalahan, agar tidak terjadi kebingungan, agar tidak mencari-cari cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang terbesar adalah Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan nikmat kehidupan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan tentang tugas hidup kita, yaitu beribadah kepadanya. Dalam beribadah itu tidak dibiarkan
mencari jalan, mencari cara sendiri-sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ya kepada semua umat sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl surat ke berapa? 16 ayat 36. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul ya. Apa misinya? Ani'budullah wajtanibut tagut. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula ani'budullah wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul di mana tugasnya adalah untuk mengajar, membimbing, mengajak manusia hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut. Sehingga dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ngarang-ngarang, tidak boleh mencari jalan sendiri. Itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di samping tentu saja motivasinya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan diaplikasikan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya pembahasan kita juga sudah menjawab siapa teladan hidup kita. Teladan hidup kita, uswah kita, qudwah kita adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu teladan yang mutlak yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang baik. Kemudian dalam hidup ini juga manusia ini punya kawan hidup dan punya lawan hidup. Ya, pekan yang lalu kita sudah membahas tentang siapa kawan hidup kita sebagai mukmin. Secara sempit, kawan hidup kita adalah suami, istri, anak, orang tua yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun suami, sekalipun istri, sekalipun anak, sekalipun orang tua, kalau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan teman hidup, bahkan akan menjadi lawan hidup mungkin di front yang paling depan. Ya. Makanya teman hidup kita hanya dalam artian yang sempit hanya pasangan hidup kita, yaitu suami, istri, anak, orang tua yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lebih luas lagi adalah mukminin dan mukminat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada kita innamal mu'minuna ikhwatun, ya, bahwasanya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nah, kemudian yang akan kita kaji sekarang ini adalah siapa lawan hidup kita. Ya, tentu setiap manusia dalam hidupnya itu memiliki kawan dan memiliki lawan. Itu sudah merupakan sunnatullah. Satu hal yang mesti dilakukan oleh setiap manusia, ya wabil khusus kita sebagai muslim dan muslimat, adalah mengenali keduanya. Tadi siapa kawan hidup kita sudah kita tahu. Ya, kemudian siapa lawan hidup kita, dengan mengenal siapa kawan dan lawan hidup kita dengan benar, maka akan memperlakukannya dengan tepat, ya, akan mendudukan secara proporsional. Ya, kenapa? Satu kesalahan yang cukup fatal adalah ketika seseorang tidak mengenal siapa kawan dan siapa lawan. Ya, siapa kawan dan siapa lawan yang sesungguhnya. Ya, hal tersebut dapat mengakibatkan kekeliruan manusia di dalam memperlakukan kawan dan lawannya dalam hidup ini. Bisa jadi orang yang memperlakukan kawan sebagai lawan. Ya. Dan sebaliknya lawan diperlakukan sebagai kawan. Itu sering terjadi. Ya, begitu galaknya terhadap sesama mukmin. Padahal hanya perbedaan-perbedaan dalam masalah-masalah kecil umpamanya, dalam masalah-masalah puruk-puruknya. Tetapi begitu mesranya dengan orang-orang yang memusuhi Islam.
Ya, ini adalah begitu peka, ya begitu cepat gitu memvonis sesama muslim itu salah gitu kan. Tapi kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang non muslim, oleh orang-orang kafir, dia biasa-biasa saja gitu. Nah, ini adalah satu hal yang membuktikan bahwa ada manusia yang tidak mengenal siapa kawan dan siapa lawan. Akhirnya lawan dijadikan sebagai kawan, kawan dijadikan sebagai lawan. Contoh umpamanya, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai mukmin, ya, yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Nah, ini diantaranya adalah saling menghendaki kebaikan, saling memohonkan pengampunan, saling mendoakan. Ya, contoh umpamanya firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr, surat keberapa itu? Surat ke-59 ayat 10. Wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya. Sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, ya, sesudah para sahabat Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa. Ya. Padahal Muhajirin dan Ansor itu adalah sahabat Nabi SAW yang terbaik, yang sudah dijamin semuanya masuk surga. Masih didoakan. Ya, sementara kita tidak ada jaminan bagi kita untuk masuk surga sebagaimana jaminan yang diberikan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Tapi kita masih, seorang mukmin yang baik itu masih mendoakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya Rabb kami. Ya, beri ampunanlah kami dan saudara-saudara kami yang lebih yang telah beriman lebih dulu dari kami. Ya, bukan hanya itu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau membiarkan, menyisakan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Jadi jangan ada sedikit pun kedengkian, kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Kalau ada kedengkian, ada kebencian, habiskan nanti kepada musuh, kepada lawan hidup kita. Siapa itu? Setan. Setan dan antek-anteknya. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi kembali bahwa penting sekali kita juga di samping mengetahui siapa kawan hidup kita, juga lawan hidup kita. Ya, sejak awal Allah Subhanahu wa taala sudah membimbing manusia untuk mengenali musuh yang sesungguhnya. Dalam Al-Qur'an di surat Fatir, surat keberapa itu? Ke-3. Surat Fatir surat 35. Kalau ente mau buka penti pijit jangan di sini, di luar. Ya, lagi ngaji pijit-pijitan enak. Surat ke-35 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala sudah mengumumkan itu. Ya. Innasyaitana lakum adu. Fattahidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memposisikan bahwa setan itu musuh. Innasyaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Maka posisikanlah, anggaplah ia sebagai musuhmu. Di setan itu bukan saudara tetapi
musuh. Ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kenapa setan harus dimusuhi? Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi setan itu mengajak ke neraka. Makanya setiap mukmin itu tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Ya, seperti dijelaskan di dalam ayat yang lain, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Jadi jangan setengah-setengah, jangan sepotong-sepotong. Ya, kalau masuk itu harus total. Kalau masuknya hanya sepotong, itu bukan masuk namanya, apa ya? Nongol gitu. Ya. Jadi harus kafah. Akidahnya akidah Islam, cara ibadahnya ibadah yang Islam, akhlaknya juga akhlak Islam, adabnya adab Islam, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ya, kenapa di sini tidak langsung saja wala tattabi'u syaitan? Kenapa pakai langkah-langkah setan? Sebab memang mengikuti setan itu tidak sekaligus. Mengikuti setan itu selangkah demi selangkah gitu. Ya, contoh umpamanya seorang santriwati, ya, karena dia biasa menutup aurat, berhijab, satu waktu sedang terbuka tiba-tiba ada tamu ikhwan yang bukan mahram, kaget itu. Deg-degan gitu kan. Tapi kedua kali sudah tidak kaget lagi. Ketiga kali, keempat kali, ternyata enggak berhijab enak. Itu langkah-langkah setan. Ya, orang berbuat maksiat juga begitu. Pertama mungkin lewat ke tempat maksiat, lihat orang berkerumun. Terus langkah yang kedua, penasaran ini ada apa gitu, melihat. Ya, sudah melihat, ingin mencoba. Nah, makanya di sini di antara rahasia kenapa di situ pakai wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumumkan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadi ayat tadi itu menjelaskan siapa sesungguhnya musuh bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan manusia terlebih dahulu agar tidak ada kekeliruan dan tidak ada yang dikhawatirkan. Musuh tersebut adalah setan yang memang misi utama hidupnya adalah memperbanyak pengikut yang akan menemaninya dalam neraka. Ya, contoh umpamanya kalau kita lihat kembali, ya, bagaimana ketika iblis mungkin kalau bahasa kepolisian, bahasa kejaksaan itu diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya di surat Al-A'raf ayat 12. Kan setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Di sini sujud di sini bukan beribadah, bukan menyembah, tapi tahiyat. Untuk menghormati Adam, karena Adam diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan ilmu. Nah, ketika para malaikat diperintahkan untuk sujud, fasajadu illa iblis. Maka malaikat itu serempak sujud, kecuali iblis. Aba wastakbara. Ya.
Aba itu apa? Aba itu enggan. Kalau kata orang Jawa, moh. Wastakbaro dan sombong. Sombong. Jadi itu ingat tuh. Sifat iblis itu pertama aba, suka menolak kebenaran. Yang kedua, sombong. Kemudian Allah memvonis wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk kelompok kafir. Nah, setelah penolakan mereka itu kan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang menghalangi kamu ya untuk tidak mau sujud kepada Adam dikala aku perintahkan? Kala mereka menjawab, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Jadi ini tadi aba wastakbara. Sekarang superioritas, merasa lebih baik. Apa alasannya? Alasannya materi. Dia bilang apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api dan dan menciptakan Adam dari tanah. Ya. Masa iya yang bahan bakunya api harus sujud kepada yang bahan bakunya tanah? Jadi ini merasa lebih, jadi matre ya. Aba wastakbara, kemudian merasa superioritas, merasa lebih baik, matre, kemudian juga merasa lebih senior. Karena memang iblis itu diciptakan lebih dulu dari manusia. Nah, makanya kalau ada orang yang seperti itu, orangnya itu selalu menolak, sombong, apalagi tadi merasa lebih baik, matre, merasa lebih senior. Itu insya Allah termasuk kepada penganut paham iblisisme yang harus dijauhi. Nah, makanya setelah itu Allah mengusir mereka. Qala, Allah berfirman, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sagirin. Keluarlah kamu, turunlah kamu, nyahlah kamu dari sorga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Jadi orang-orang yang hina atau makhluk yang hina, tetapi masih sombong gitu. Nah itu kan kalau kita lihat rangkaian yang lainnya, Adam dan Hawa pun diusir dari sorga. Karena apa? Karena melakukan pelanggaran. Berapa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Berapa macam? Satu macam. Dosa kita berapa macam? Ya. Banyak dosa sama ustadz, sama ibu, sama bapak, sama musyrif. Sama musyrifah, banyak. Jadi sama-sama dikeluarkan dari sorga. Tetapi Adam dan Hawa itu ketika diusir langsung mengakui kesalahan. Itu manusia tuh. Tidak ngeyel. Apa bukti pengakuan kesalahannya? Mereka istighfar kan? I'tiraf, mengakui kesalahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami telah menzolimi diri kami. Ini kesalahan ini datang dari kami sendiri.
Jika engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Itu manusia yang yang original. Kalau salah ngaku. Tapi iblis tidak. Ketika diusir, apa dia bilang? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya oke lah gitu. Dia bilang gitu. Tapi beri tangguh saya. Ya. Kalau kita baca di dalam terjemahan Kementerian Agama itu ada catatan kaki, maksudnya janganlah saya dan anak cucu saya dimatikan sampai hari kiamat, sehingga saya berkesempatan menggoda Adam dan anak cucunya. Angzirni ila yaumi yub'atsun. Ya bolehlah saya keluar dari sorga, tapi berilah kesempatan sampai hari kiamat. Jadi iblis itu banyak. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu, beranak terus, tidak ikut program KB. Belum ada yang mati. Terus menggoda manusia, hanya orang yang berbuat baik saja. Kalau antum mau berbuat maksiat, kalau orang mau berbuat maksiat gak digoda lagi sama setan. Ngapain buang-buang energi? Ya pikir begitu kan, karena dia sudah bisa masuk neraka sendirian. Ya kalau orang mau maksiat, umpamanya maaf ya, ke negeri tempat maksiat, umpamanya mau judi dia ke Las Vegas. Mau berzina di di Thailand umpamanya. Ya, atau ke Rusia gitu. Itu lancar-lancar saja. Tapi kalau antum mau haji, mau umroh, mau bangun malam, ada aja. Ya, mau tahajud susah banget, witir aja susah, rapet mata. Tapi pas ada bola dunia, melek gitu. Ya, itu karena dibantu oleh setan. Nah, dan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka minal mundzirin. Ya, kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Makanya ini kita harus benar-benar meyakini itu bahwa godaan setan, godaan iblis itu luar biasa. Nah, setelah begitu, kalau Adam dan Hawa tadi kan ngaku salah. Ini dia enggak, cari kambing hitam. Ya. Orang-orang sekarang kebanyakan yang begitu, cari kambing hitam. Kalau tidak ada kambing hitam, kambing putih dicat hitam. Ya. Dia apa bilang? Qala, ya iblis menjawab, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menghukum saya tersesat. Jadi kalau orang bilang gini, kamu kapan mau insaf? Kapan kamu mau sadar? Ya saya kan jadi orang begini, ini takdir Allah. Gitu. Iblis itu sudah ketularan iblis. Famima aghwaytani la aqudanna siratal mustaqim. Maka saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ini udah membuat kebulatan tekad iblis itu mau menggoda manusia. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan. Ya, mau ngaji susah, mau bangun susah, mau jalan ada aja halangan. Wa min khalfihim, dari belakang. Lagi ngaji yang nulis dicolak-colek dari belakang. Ya. Wa an aimanihim, dari sebelah kanan, wa an samailihim, dari sebelah kiri. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Sehingga engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka yang bersyukur. Jadi itu Masya Allah ya. Iblis itu sudah bertekad seperti itu dan terus sampai sudah mereka lakukan, sedang mereka lakukan dan akan terus dilakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala marah. Allah berfirman, qala ukhruj minha mad'umam madhura.
Keluarlah kamu dari surga itu sebagai makhluk yang terhina lagi terusir. Ya. Kemudian lamanit tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajmain. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam ya dengan kamu semuanya. Jadi akan bersama-sama dengan setan dan iblis tersebut. Nah, jadi iblis itu adalah makhluk, sementara setan itu lebih bersifat gitu. Makanya ketika dalam Al-Quran disebutkan kan ketika disuruh sujud menolak iblis. Tapi ketika menggoda Adam dan Hawa berubah namanya menjadi setan. Fa'azallahumas syaitanu anha. Ya. Maka setan menggelincirkan keduanya. Jadi setan itu sifat yang bisa ada pada iblis dan bisa ada pada manusia. Makanya setan itu ada dua golongan, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Ya, atau kalau kita lihat di ayat yang lain di surat Al-An'am ayat 112 itu, setan itu ada sepanjang masa itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni. Ya. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Nah, sekarang kalau dari jenis jin tidak bisa dilihat aslinya, tapi bisa dirasakan. Gitu. Nah, lantas dari jenis manusia kayak apa? Nah, ini perlu dikenali. Jadi setan itu ternyata tidak selamanya tampil menyeramkan, tapi kadang-kadang tampil menggiurkan. Ada setan yang berjas, berdasi, ada setan yang menor. Coba. Ada setan yang berhijab. Saya baca itu kan. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, kata beliau gini, kullu mutamarridin wa kharijin an ta'atillah fahuwa syaiton. Kullu mutamarridin wa kharijin an ta'atillah fahuwa syaiton. Setiap yang durhaka dan tidak mau taat kepada Allah, dia itu setan. Jadi kalau disuruh tidak mau taat, tidak mau tunduk, itu dia setan. Ya kenapa? Karena seorang mukmin itu bukan begitu. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Bahwasanya orang-orang beriman itu apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya agar berhukum dengan keduanya, mereka hanya akan berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sebab kalau tidak sami'na wa ata'na, itu pasti sami'na wa asoina. Ya, kami dengar tapi asoi. Kami langgar. Atau kalau tidak sami'na wa asoina, sami'na wa pikir-pikirna. Tidak ada pilihan bagi seorang mukmin kecuali sami'na wa ata'na, dan itu penyebab akan memperoleh keberuntungan. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi itu adalah kembali bahwa ya, setan itu itulah kullu mutamarridin wa kharijin an ta'atillah fahuwa syaitan. Setiap yang durhaka dan tidak mau taat kepada Allah, itu dia setan. Dia antum kalau ketemu begitu, oh ini dia nih. Tapi jangan diponis setan lu gitu. Marah.
Artinya kalau ketemu yang begitu itu bukan teman hidup, tetapi lawan hidup. Jadi kembali bahwa siapakah lawan hidup kita sebagai muslim adalah pertama syaitan. Banyak ayat Al-Quran itu, diantaranya tadi di surat Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 208, surat Al-An'am 142, surat Al-A'raf 22, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian setan terdiri daripada jin dan manusia. Surat 144 itu apa? Minal jinnati wan nas. Dan surat Al-An'am ayat 112. Sayatinal insi wal jinni. Itu yang pertama, setan yang musuh yang pertama, musuh yang utama, musuh yang permanen, musuh yang abadi. Pokoknya tidak ada perdamaian dengan dia. Ya. Kemudian musuh yang kedua adalah sifat-sifat tertentu dan orang-orang pendukung sifat yang dimaksud tersebut. Sifat apa saja? Pertama adalah orang yang kufur dan kufar atau kafirin. Kita ini seorang mukmin harus aizzatin alal mu'minin, azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Lemah lembut terhadap sesama mukmin, keras tegas terhadap orang kafir, bukan sebaliknya. Kemudian yang kedua, syirik dan musyrikin. Itu juga musuh kita. Sifat syirik dan orang-orang musyrik kita harus buruk, harus berlepas diri. Dan konsekuensi seorang muslim ya, di samping meyakini rukun Islam yang 5, itu kan ada 3 hal yang harus ditegakkan. Pertama apa? Al-istislam lillahi subhanahu wa ta'ala. Tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan mentauhidkannya. Unsur yang kedua adalah al-inqiyad, tunduk, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Unsur yang ketiga adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi orang Islam itu harus bura', harus berlepas diri, harus memutuskan hubungan ya bara' dengan syirik, karena syirik adalah dosa yang terbesar, syirik adalah kemaksiatan yang paling maksiat, syirik adalah yang menyebabkan ibadah seseorang tidak diterima, dosa yang tidak diampuni, dosa besar, kesesatan yang fatal, dan mengharamkan seseorang untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga nifak dan munafikin. Orang munafik itu apa itu? Orang yang ucapannya benar, kadang-kadang tindakannya juga benar, tapi akidahnya rusak. Ya, itu orang munafik. Ada orang fasik, mungkin keyakinannya betul, omongannya betul, tapi kelakuannya rusak, fasik. Jadi kalau yang rusak keyakinannya, ucapannya bagus, bisa benar, perbuatannya bisa benar, itu munafik. Kalau yang keyakinannya bagus, ucapannya bagus, tapi kelakuannya rusak, itu fasik. Ada yang tiga-tiganya rusak. Ya, keyakinannya rusak, omongannya rusak, kelakuannya juga rusak. Itu namanya zindik. Ya, zindik. Representasi zindik sekarang itu liberal. Ya, jadi kita kan ada JIL, jaringan insan linglung. Ya. Itu tiga-tiganya rusak, keyakinannya rusak. Ngomongnya juga ngawur, kelakuannya juga amburadul. Itu zindik, itu lebih parah lagi gitu. Itu juga adalah sifat-sifat yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Kemudian yang kelima, zulum dan zolimin. Orang-orang yang zolim, orang-orang yang
menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian yang keenam, ada juga itrof, mutrofin. Mutrofin ini adalah orang-orang, bisa dikatakan mutrofin ini kelompok elit yang membawa bencana. Dan ini kelompok elit ini bisa membawa bencana kehancuran satu negeri, ya, kehancuran satu negeri. Hal ini saya tidak main-main, ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran di surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 16. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaulu padammarnaha tadmira. Dan jika kami ingin membinasakan satu negeri, coba antum lihat, idza aradna an nuhlika qaryatan. Qaryatan ini pakai kalimat nakiroh, lepas. Jadi bisa negeri mana saja, ya, bisa Suriah, bisa Irak, bisa Iran, bisa Indonesia, bisa Saudi, benua mana saja, bisa benua Amerika, benua Asia, benua Eropa. Bagaimana indikatornya? Amarna mutrafiha, kami perintahkan kepada para elitnya. Apakah itu elit eksekutif, elit yudikatif, elit ulama, ya, dan yang lainnya. Mutraf itu orang-orang yang diberikan kelebihan. Ya, mungkin bisa diberikan kelebihan dengan kecantikan, diberikan kelebihan dengan kegantengan, diberikan kelebihan dengan kekuasaan, diberikan kelebihan dengan popularitas. Ya. Mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat, untuk bersyukur. Tapi apa yang terjadi? Fafasaku fiha. Kemudian mereka berbuat kefasikan, berbuat kedurhakaan di negeri tersebut. Apa yang akan terjadi? Fahaqqa 'alaihal qaulu padammarnaha tadmira. Ya. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Makanya jangan main-main, ya. Bahwa dakwah ilallah itu satu-satunya penyelamat satu negeri. Amar ma'ruf nahi munkar itu satu-satunya jalan yang pasti untuk menyelamatkan satu negeri. Kalau satu negeri sudah penuh dengan berbagai macam kemunkaran, kefasikan, Allah sudah mengancam, padammarnaha tadmira. Kami akan hancurkan sehancur-hancurnya. Ya, betapa banyak negara-negara para raja yang berkuasa sampai puncak kekuasaannya, tetapi Allah hancurkan dengan mudah. Ya. Jadi itu adalah itraf, ya, mutrafin. Ini kelompok elit. Nah, termasuk koruptor itu. Koruptor itu mutrafin. Karena mereka diberikan kekuasaan, diberikan kesempatan untuk mensejahterakan rakyat, malah dicolong gitu. Ya, orang lagi susah. Ya, kita sekarang kan ini bukan main-main ya, lagi susah, lagi perlu bantuan, perlu makan, perlu obat. Dana bantuan dicolong juga gitu. Ya. Yang nyolongnya orang yang kaya lagi. Nah, itu waliyadzubillah, ya. Allah mengancam padammarnaha tadmira, maka kami akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Waliyadzubillah. Makanya ya kita harus berbuat untuk negeri ini, untuk keselamatan negeri kita, dengan jalan tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sifat-sifat tadi, sifat syirik, kufur, syirik, nifak, fusuk, zulum, itraf, itu bisa ada pada seseorang ya, ketika dia lemah di dalam imannya. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kesimpulannya bahwa memang kita ini juga harus
tahu siapakah kawan dan lawan hidup kita, dan juga kita memposisikannya secara benar. Sebagai tambahan juga diingatkan oleh para ulama kita, para dai kita, juga Al-Quran pada mulanya umat Islam ini adalah umat yang integrasi, ya. Kemudian menjadi umat yang disintegrasi. Jadi umat yang satu kemudian menjadi umat yang berpecah belah, ya. Dan itu sudah juga merupakan sifat, merupakan kebiasaan manusia. Sebagaimana yang Allah juga nyatakan di dalam Al-Quran di surat Hud ayat 118-119, ya, di mana Allah Azza wa Jalla di situ berfirman, walau syaa rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Ya. Seandainya Rabbmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanmu. Jadi, tentu kita ingin selalu bersama-sama teman hidup kita, bersama keluarga yang taat, dan juga bersama-sama dengan mukminin dan mukminat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, karena waktu juga yang membatasi kita akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan pada para pemirsa, juga kru Wesal TV, Polda TV, dan juga kru di studio kecil di Al-Wafa TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aktivitas antum bagian daripada ibadah dan jariah kontribusi di dalam dakwah ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Al-Wafa